Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas Boruto episode terbaru, yakni episode ke-288, yang masih jadi kelanjutan dari bagian cerita manga Arc Code yang dimulai minggu lalu. Jadi seperti biasa ya, di sini gue akan menjelaskan hal-hal menarik dan perbedaan antara versi manga dan versi anime dalam episode Boruto terbaru ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas ya. Check it out. Kekuatan penglihatan segala peristiwa milik Eida. Ya, hal menarik pertama yang kita lihat di episode ini adalah bagaimana Eida memamerkan salah satu kekuatan yang dimilikinya, yakni dia mampu melihat dan mengetahui segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang dia gambarkan sebagaimana jika ada CCTV yang mampu mengawasi semua tempat dari segala sudut di penjuru dunia. Yang artinya Eida bisa tahu segala tindakan, percakapan, dan apapun yang sedang terjadi di dunia ini dengan kekuatan matanya. Ngejit banget kan ya? Hehe. Jadi seperti bagaimana walaupun Eida sedang dikurung ya, dia bisa tahu bagaimana kematian Ishiki yang menurut Eida sangat lucu. Ya karena matinya cukup konyol ya, diprank dengan Kage Bunshin oleh Kawaki. Hehe. Yang mana perkataan ini kalau di anime bikin Kode cukup marah ya. Sedangkan di versi manga, Kode sepertinya biasa aja ya dengar hal ini. Malah langsung memujinya karena benar sekali perkataan yang dia ucapkan. Namun kendati demikian, Eida menjelaskan bahwa ada suatu batasan pada kekuatannya tersebut, yang mana dirinya memang bisa melihat ya hal-hal atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dengan matanya. Tapi selain dia tidak bisa melihat masa depan ataupun melihat yang ada dalam isi hati orang, dia pun juga hanya bisa melihat sebatas sampai waktu dirinya dilahirkan. Yang artinya peristiwa yang sangat jauh di masa lalu, misalnya ya kedatangan Kaguya dan Ishiki di bumi, jelas Eida nggak akan bisa tahu. Nah sekarang masalahnya gini, emang usia Eida berapa? Sejauh mana Eida bisa melihat kejadian masa lalu? Hal ini adalah salah satu hal yang ditanyakan Kode kepada Eida di versi manga, di mana Eida jelas ya langsung menolak menjawab karena Eida sebagai perempuan merasa tidak senang jika ditanyai hal-hal sensitif seperti umur. Entah kenapa ya obrolan yang gue rasa penting ini malah dihilangkan dari versi animenya. Padahal kalau dimasukin, kan penonton jadi semakin pada bertanya-tanya ya tentang misteri berapa usia Eida. Oke, hal menarik berikutnya adalah latihan cakra tim 7. Ya, jadi ketika Eida menunjukkan bagaimana kekuatan matanya yang mampu melihat segala peristiwa yang sedang terjadi inilah, dia melihat bagaimana para ninja tim 7 sedang latihan untuk mengontrol cakra mereka, di mana hal ini diinisiasi Sarada sebagai kapten tim 7 agar mereka semua menjadi semakin hebat dalam pertarungan, karena mengontrol cakra adalah hal yang sangat penting bagi shinobi. Akan tetapi, Kawaki tiba-tiba menolak untuk melanjutkan hal ini karena dia rasa hal ini sangat tidak efisien dan buang-buang waktu. Ya karena menurutnya, mereka akan segera menghadapi Kode, sang anggota kara terakhir yang sangat kuat. Sehingga kalau cuma harus duduk-duduk latihan mengontrol cakra ya tentunya akan sia-sia. Butuh berapa lama waktu untuk bisa mengalahkan Kode. Makanya saran dari Kawaki adalah harusnya mereka langsung sparring atau latihan bertarung secara langsung. Sebagaimana dia ya dulu ketika sejak kecil selalu dipaksa latihan fisik dan bertarung oleh Jigen. Yang mana emang jelas sangat berat dan melelahkan ya. Akan tetapi hasilnya bisa juga langsung dilihat. Kawaki yang awalnya hanya anak orang biasa tapi bisa berubah menjadi petarung yang hebat. Ya berkat latihan pertarungan dari Jigen. Sehingga dia langsung mencoba sparring dengan menyerang Mitsuki serta Sarada, yang mana tangan Kawaki sempat hampir melukai Sarada, namun Boruto datang tepat waktu untuk menghalau serangan dari Kawaki tersebut. BTW ini foreshadowing banget ya kejadian di masa depan nanti. Oke, balik lagi. Yang mana hal ini membuat Boruto marah, walau gak jelas ya kenapa marah. Kan cuma sparring, alias gak akan ada yang mati kok, kata Kawaki. Tapi tetap aja Boruto marah karena Kawaki dirasa tidak sabaran.
sehingga Boruto menantang Kawaki untuk berduel. Misal jika Kawaki menang, maka mereka akan mengikuti gaya latihan dari Kawaki untuk langsung bertarung. Namun jika Boruto yang menang, maka mereka harus latihan mengontrol cakra lagi. Sehingga hal menarik berikutnya adalah pertarungan Boruto dan Kawaki. Ya, jadi mereka pun mulai bertarung ya satu sama lain dengan kekuatan masing-masing, di mana awalnya Kawaki terlihat akan memenangkan pertandingan ini ya. Sampai ketika Boruto memutuskan untuk mengaktifkan karma miliknya, sehingga serangan Kawaki dapat diserap oleh karma yang ada di tangan Boruto. Dan Boruto pun mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan jutsu petir miliknya, yang mana membuat Kawaki langsung KO. Hehe. Oh iya, kalau di manga sebenarnya ada dialog tambahan ya. Ketika diserang jutsu petir Boruto itu, Kawaki mengarahkan tangan kirinya ke jutsu itu. Kenapa? Ya karena itu adalah kebiasaannya untuk menggunakan karma sebagai penghalau jutsu lawan. Sayangnya karena sekarang dia tidak punya karma lagi, maka dia pun langsung terkena kekuatan jutsu petir tersebut dan langsung kalah. Sehingga saat inilah Boruto mulai mengajarkan kepada Kawaki apa arti menjadi shinobi dan apa arti teman. Oh ya, di versi anime ada tambahan ya yang tidak ada di manga, yaitu ungkapan perasaan Boruto ketika harus menggunakan karma, di mana dia sebenarnya tidak ingin menggunakan kekuatan karma ini karena takut tidak bisa mengontrol dan akan menyerang kawannya. Hal ini bagus ya, ada dialog tambahan dari animenya sehingga kita bisa tahu apa sih yang ada di isi pikiran Boruto. Yang kalau di manga sebenarnya Boruto terlihat biasa-biasa aja ya menggunakan karma ini. Namun demikian ada hal yang dihilangkan di manganya, yaitu Konohamaru. Kalau di versi anime yang melihat pertandingan ini hanya Naruto. Sedangkan di manga ketika Boruto menasihati Kawaki, Konohamaru yang ada di samping Naruto langsung spontan berkata bahwa Boruto sekarang sudah mirip dengan ayahnya. Yang intinya itu sekarang Boruto udah berbeda ya dengan Boruto yang ada pada awal cerita. Sekarang Boruto sudah berubah menjadi mengerti apa arti shinobi yang sebenarnya. Dan hal paling menarik di episode ini adalah kekuatan kedua Eida, serta tujuan aliansi Eida dan Kode. Ya, di sini akhirnya terungkap kenapa Kode tidak bisa menyerang Eida saat itu. Karena Eida memiliki kekuatan atau mantra pemikat semua orang. Sehingga siapapun itu ya, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, akan langsung jatuh cinta kepada Eida, yang menyebabkan mereka tidak akan bisa menyerang Eida sampai kapanpun, dan akan menuruti kemauan Eida. Wow, ini benar-benar ngecit banget ya. Udah punya penglihatan segalanya, punya juga kekuatan pemikat segalanya. Ngeri dah nih cewek. Dan disinilah pula akhirnya terungkap alasan kenapa Boro menyimpan Eida di markas rahasianya. Padahal harusnya Eida sudah dihancurkan kan ya atas perintah Jigen. Ya karena sama halnya seperti Kode, Bak atau orang-orang lainnya, Boro juga sudah jatuh cinta kepada Eida. Makanya dia nggak tega melakukan hal tersebut. Akan tetapi ya, sama seperti kekuatan pertamanya, Eida juga punya batasan tentang siapa aja yang tidak bisa terpikat oleh kekuatan ini. Yang pertama adalah saudara-saudara, dan yang kedua adalah Otsutsuki. Sehingga kenapa Jigen malah bisa memerintahkan untuk menghancurkan Eida adalah karena Jigen, seorang Otsutsuki, dia tidak akan mempan terhadap kekuatan pemikat Eida ini, beda dengan orang biasa. Episode ini pun ditutup dengan bagaimana Kode dan Eida akhirnya setuju untuk bekerja sama, yakni mereka menargetkan sepasang saudara Boruto dan Kawaki untuk keinginan mereka masing-masing, di mana Kode ingin Boruto dijadikan makanan Jubi, sedangkan Eida menginginkan Kawaki karena Kawaki adalah Otsutsuki, sehingga dia tidak akan terkena kekuatan pemikat dari Eida. Kenapa begitu? Karena Eida yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya dicintai secara tulus oleh orang-orang akibat kekuatan yang dimilikinya, dari dalam hati dia pun pengen ada orang yang bisa cinta kepadanya tanpa kekuatan ini. Dan targetnya adalah Kawaki. Sesimpel itu. Oh ya, walaupun Eida ini disebut sebagai cyborg, tetap aja dirinya itu adalah manusia ya. Karena maksud cyborg di sini adalah manusia yang telah dimodifikasi tubuhnya, bukan robot yang seperti manusia.
Itulah bedanya ya. Oke, gimana teman-teman pendapat kalian tentang episode ini? Menurut gue dari animasinya emang nggak sebagus dan sekonsisten yang kemarin ya, tapi tetap bisa dinikmati kok, apalagi adegan mata Eida ini. Dan dari segi alur cerita juga udah 95% sama persis dengan versi manga, walau ada perubahan dan beberapa obrolan yang di-cut. Yang menurut gue emang sebenarnya cukup penting ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak akan terlalu jauh merubah ceritanya. Ya nggak teman-teman? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.